Ah, aduh, kok gini lagi sih? Baik, virtual background-nya jadi hilang tadi, padahal virtual background-nya udah pakai punyanya Dem Indonesia, pakai Milad. Nah, sudahlah. Yang penting ada materinya. Baik, Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Ini kita mulai dengan kondisi per hari ini terkait dengan produksi migas. Ada 2 slide pembanding sebetulnya, bahwa yang merah ini adalah ringkasan capaian produksi migas nasional per 31 Agustus 2022, di mana jumlah WK Indonesia ini ada 174 dan produksi minyak bumi per harinya itu 606 M 2021 semester 1 per 31 Juni 2021, artinya 1 tahun 3 bulan yang lalu produksi minyak kita masih 667.000 barrel per hari. Ini turun terus ya. Jadi produksi migas kita turun dan turunnya sampai 60 barrel dalam 1 tahun. Demikian juga hampir sama, walaupun tetap ada penurunan 430 mmscfd di tahun 2021. Hari ini per 31 Agustus kemarin kita sudah 4. Ini adalah kondisi produksi migas nasional, dan juga ternyata kalau kita lihat antara cadangan migas yang ditemukan itu juga tidak terlalu signifikan, sehingga hari ini rasio reserve to production ratio kita hanya di 7,7. Artinya bisa, kalau jika tidak ada penemuan cadangan dan produksinya dipertahankan 600.000 barrel per hari, maka dalam waktu 7,7 tahun cadangan migas kita akan habis, ya, cadangan minyak kita akan habis. Ini adalah kondisi kita. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena pengelolaan. Bagaimana pengelolaan migas di Indonesia sesungguhnya? Ya, bagaimana pengelolaan migas di Indonesia sesungguhnya? Ini pengelolaan migas di Indonesia kalau kita lihat dari berita-berita, ternyata antara pump out dan pump in, ya kalau dibilang masih menarik, ya masih menarik. Karena beberapa juga ada yang masih ingin berinvestasi di sektor migas di Indonesia. BUMD misalkan, BUMD dengan tegas-tegas tertarik untuk berinvestasi, karena itu juga merupakan pendapat. Juga tertarik tanpa porsi di sahamnya Blok Koridor. Namun beberapa perusahaan migas besar juga yang biasanya atau yang tadinya berinvestasi di Indonesia ini pada keluar dari Tuna ya. Kemudian Petronas juga keluar dari beberapa blok di Indonesia. Terakhir Koridor ya, ConocoPhillips juga keluar dari blok ConocoPhillips, blok Koridor, yang sebetulnya pada tahun 2019 sudah ditunjuk sebagai pemenang ataupun ditunjuk sebagai operator untuk melanjutkan pengelolaan blok Koridor ConocoPhillips ya, dengan memegang 46 participating interest-nya. Jadi kalau dilihat dari pengelolaannya, dibilang nggak menarik, ternyata masih ada yang mau investasi. Tetapi dibilang menarik, ternyata perusahaan-perusahaan migas yang besar-besar justru pada keluar dari Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah dilematis tentunya, apakah memang industri migas ini, terutama di sektor hulu, masih menarik atau tidak. Baik, kemudian demikian kalau tata kelolanya, sebetulnya tata kelola kita
sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 45. Ini sangat familiar sekali dan sering kita diskusikan bahwa ini adalah menjadi landasan kita berpikir harusnya di dalam pengolahan. Ada 3 unsur utama secara substansi. Ini adalah substansinya sumber daya alam, di mana kekayaan alam adalah salah satu faktor utama mengapa satu negara berupaya untuk memiliki dan mengklaim. Tentunya ini tergantung daripada ketersediaan dan kebutuhan. Secara balance, kebutuhan dan ketersediaan di Indonesia hari ini belum tapi kemampuan untuk mengeluarkan migas secara produksi nasional malah semakin turun dan semakin tidak mampu, sementara kebutuhan semakin meningkat. Kemudian dari pasal 33 ini juga ada satu unsur lagi terkait dengan status. Statusnya di sini adalah dikuasai oleh negara. Apa sih makna dikuasai oleh negara? Makna melalui putusannya 002 PUU 1/2003 dan juga tiga peringkat penguasaan berdasarkan nomor 36 PUU X 2012, maka penguasaan negara itu sebenarnya dikelompokkan menjadi 5 fungsi, yaitu pengelolaan, fungsi kebijakan, fungsi penguasaan, fungsi pengaturan, dan fungsi pengawasan. Nah, kalau di dalam diperingkatkan, maka peringkat pertama itu adalah fungsi pengelolaan. Semakin bisa kita kelola sendiri, maka itu dikatakan semakin berdaulat. Tapi penguasaan itu sendiri juga diartikan bahwa ada fungsi kebijakan dan fungsi pengurusan. Ya, fungsi kebijakan dan pengurusan ini juga bisa dikatakan berdaulat, atau cukup dengan fungsi pengaturan dan pengawasan. Ini juga katanya bisa dikatakan sebagai penguasaan. Ketika kita bisa mengatur dan bisa mengawasi, maka itu juga sebuah makna daripada kedaulatan. Namun tentunya kedaulatan yang paling hakiki yaitu adalah kedaulatan ketika kita bisa menjalankan fungsi pengelolaan. Artinya kalau pengelolaan kita bisa mengurus dari end to end, dari awal sampai ke akhir. Kemudian sistem tata kelolanya bagaimana, ya, di makna dari dikuasai oleh negara ini, apakah sistem pengelolaannya ini diserahkan kepada badan usaha atau dipegang sendiri oleh negara. Ada banyak mekanisme yang dijalankan di dunia bisnis migas oleh BUMN, mengalami bahwa perusahaan dan pengusahaan mining right dan mineral right-nya, economic right-nya itu diserahkan kepada NOC, yaitu Pertamina. Kemudian unsur yang ketiga, unsur utama yang ketiga di dalam amanat konstitusi itu adalah tujuannya. Apa sih tujuannya daripada penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan juga terhadap sumber daya alam, yaitu untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya adalah produk nasional bruto, ya, atau PNB, atau pendapatan masyarakat. Kemudian tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Kalau kita lihat bahwa negara kita masih punya nilai tingkat pengangguran dan kemiskinan yang relatif tinggi, yang masih berada di kelompok negara-negara berkembang. Ya, demikian juga bagaimana ininya dengan pengelolaan migas dan perekonomian nasional. Ingat bahwa yang namanya cabang produksi penting bagi negara ataupun PLN itu punya tugas selain untuk mendapatkan keuntungan negara, tetapi juga dia harus menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Ini amanat konstitusi pasal 33 ayat 2 dan 3
yang menjadi landasan kita berpikir bagaimana kita merancang sebuah peraturan perundang-undangan khususnya di sektor sumber daya alam, sektor migas. Karena kita sekarang ini bicara soal penguasaan dan pengusahaan. Ini dimulai dari tahun 68 sampai dengan tahun 2001. Nah, tahun 2001 muncullah Undang-Undang Migas Nomor 22, di mana kementerianlah kemudian yang dominan. Nah, ini yang berlaku hingga sekarang. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah negara ataupun pemerintah dan yang menjalankannya itu pemerintah dengan menggunakan Kementerian Pertambangan dan Energi ya sebagai pemegang regulasinya, menyerahkan hak kuasa pengusahaan dan penguasaan kepada. Nah, di Pertamina itu ada direktorat-direktorat, salah satunya adalah Direktorat Hulu ya eksplorasi produksi, dan juga ada di Direktorat BPPKA ya Badan apa namanya terhadap kontraktor asing. Jadi K3S itu diatur dan diberikan hak pengusahaan punya own operation atau punya operasi sendiri yang mengelola WKWK ya melalui Direktorat Eksplorasi dan Produksi itu Pertamina langsung. Nah, kemudian di tahun 2001 dengan Undang-Undang Migas maka negara kemudian mengambil alih hak penguasaannya melalui Kementerian SDM. Awalnya pemerintah langsung atau membentuk BP Migas. Nah, ketika pemerintah membentuk BP Migas, maka status NOC-nya kemudian sama dengan K3S yang lain. Ya, K3S yang lain. Jadi Pertamina hanya sebagai K3S di sektor hulu. Nah, tahun 2012 BP Migas dibubarkan dan terbentuklah SKK Migas. Nah, status BP Migas dan SKK Migas sebetulnya sama. Kalau BP Migas malah langsung di bawah Presiden, tetapi ketika berubah jadi SKK Migas turun kasta menjadi di bawah Menteri SDM. Nah, statusnya juga sama. Pertamina kemudian tidak boleh lagi secara perusahaan karena akan terintegrasi dari hulu dan hilir. Undang-Undang 22 tahun 2001 membatasi bahwa perusahaan yang menjalankan bisnis hulu tidak boleh satu perusahaan dengan yang menjalankan bisnis hilir. Sehingga Pertamina Persero hanya menjalankan bisnis hilir dan bisnis hulunya itu hanya dibentuk sebuah direktorat dan direktorat hulu inilah kemudian mempunyai anak-anak perusahaan seperti PIEP ya untuk internasional, kemudian PHE untuk pengambilan WKWK terminasi, kemudian ada juga PEP ya. PEP ini Pertamina Eksplorasi Produksi yang ditunjuk untuk mengambil alih atau menjalankan WKWK yang sebelumnya dikuasai oleh Pertamina. Nah, di struktur PI sendiri sebuah WK merupakan bagian dari hak pengusahaan atau business right. Hak pengusahaan business right ini hak penguasaan namanya mineral right, kemudian hak kuasa pertambangan namanya mining right, dan hak pengusahaan ini adalah business right. Nah, bisnis di sektor bisnis inilah pengelolaannya itu ada yang kita kenal participating interest. Participating interest itu adalah bagi kepemilikan, bagi bukan saham juga. Ini namanya modal bersama. Modal bersama nantinya juga bagi hasil bersama berdasarkan modal. Contoh-contoh di dalam penyusunan ataupun struktur participating interest ini antara lain ya, ini ada beberapa contoh yang menggunakan konsep
WK bersama-sama dengan perusahaan lain dalam kepemilikan PI dalam satu perusahaan yang ditunjuk, dan satu perusahaan ditunjuk sebagai operator. Contoh ini ada di Blok Cepu ya. Ini produsen terbesar minyak di Indonesia ya. Di situ yang menjadi operatornya itu adalah ditunjuk ExxonMobil. Padahal antara ExxonMobil dan Pertamina EP Cepu kepemilikan partisipatif. Kemudian contoh lain, trimnya itu kemudian keluar ya, ataupun mundur dari kerjasama, sehingga Impact sekarang ini masih mencari partner, dan kemungkinan Pertamina melalui PHE akan masuk menjadi partner untuk mengelola Blok Masela. Mudah-mudahan kita doakan saja nanti Pertamina yang akan mengelola Blok lah. Kalau Impact sebetulnya Impact ini lebih ke investor, operatornya pasti diserahkan kepada perusahaan oil and gas. Demikian juga contoh yang di Blok Koridor. Ini ada ConocoPhillips ya, ConocoPhillips punya 54 awalnya. Kemudian Repsol juga punya 24% dan PHE Koridor punya 110%. Tahun 2017 blok ini 2019 blok ini kemudian karena akan habis di tahun 2023, maka 2019 sudah diputuskan, 2018 sudah diputuskan akhir bahwa ConocoPhillips kemudian melanjutkan sebagai operator dengan kepemilikan sahamnya menjadi 46% participating interest-nya. PHE dan Repsol masing-masing naik ya, masing-masing naik menjadi 20% dan di situ juga ada BUMD. Ini contoh-contoh pengelolaan dengan menggunakan participating interest pasca undang-undang. Lanjut, ini juga ada, nah ternyata bisa nomor 22 tahun 2001 yang kemudian mengakibatkan contoh-contoh tadi ya, bahwa produksi migasnya juga turun dan segala macam. Di peraturan-peraturan pengelolaan WK migas untuk K3S juga ini berubah-ubah peraturannya. Kita paham ada Permen 23 tahun 2018 dan kebetulan sama juga muncul juga Permen nomornya sama tahun 2023 namun tahun 2021. Ini ada hal-hal yang bertolak belakang dan tidak berpihak kepada NOC. Salah satunya di Permen 23 2018. Dalam Permen tersebut menempatkan pengelola WK migas yang akan terminasi itu sebagai prioritas. Karena itu FSPBB pernah melakukan judicial review terhadap Permen SDM nomor 23 tahun 2018 ini ke Mahkamah Agung dan gugatan kita dikabulkan. Sehingga ketika gugatan kita dikabulkan, maka jika ada blok migas yang akan terminasi, maka Pertamina lah sebagai prioritas untuk mendapatkan hak ditunjuk sebagai pengelola berikutnya. Nah, di Permen SDM 23 tahun 2021 ada hal lain lagi yang kemudian ini seolah-olah berpihak kepada pihak K3S asing. Muncul Permen ini karena ada desakan dari ConocoPhillips, karena ConocoPhillips mau melepaskan sahamnya di koridor, melepaskan PI-nya di koridor. Yang kita paham sekarang bahwa koridor kepemilikan participating interest-nya mulai tahun 2023 nanti itu dipegang atau dikuasai oleh Medco Group ya. Karena apa? ConocoPhillips-nya sudah keluar dari Indonesia dengan menjual participating interest di koridor. Nah, pengalihan participating interest ini tadi yang saya bawa, kontrak koridor diperpanjang 2 tahun. Ini tahun nggak kelihatan sama saya. Kalau nggak salah ini 2019 ditunjuk lah 2019 ditunjuklah si koridor sebagai pemegang pemenang daripada kontraknya dengan share participating interest 44%, kemudian talisman koridor 24% dan PHE koridor 30%. Namun belakangan ConocoPhillips yang 44% ini melepaskan participating interest-nya ke Medco. Baik, itu tadi gambaran bahwa ternyata perubahan sistem pengelolaan migas di Indonesia
dari tahun ke tahun kalau kita melihat sejarah dan historikalnya ini justru mengalami penurunan. Kita tahu dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 68 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71, di mana Pertamina ditunjuk sebagai pemegang hak kuasa dan penguasaan dan pengusahaan, maka produksi migas kita naik terus hingga sampai 1,5 juta barrel per hari. Ya, di mana hampir 70% APBN itu disumbang dari sektor migas. Ini pada saat itu. Namun sejak 2001, sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu digulirkan, justru produksi migas kita semakin lama semakin turun. Dari 1,5 juta barrel per hari ini kita bisa lihat bahwa produksi kita tinggal 606.000 barrel saja. Nah, tentunya ini kita harus kritisi, makanya kita harus segera menggulirkan yang namanya Undang-Undang Migas. Kenapa? Karena sejak 2012 ketika pasal-pasal di dalam Undang-Undang 22 tahun 2001 ini banyak yang dibatalkan oleh MK, maka seyogianya undang-undang yang baru harus segera digulirkan. Kita ingat bahwa tahun 2014 RUU Migas sempat masuk sebagai proyek legislatif nasional atau prolegnas. Hingga tahun 2019 RUU Migas ini tak kunjung menjadi undang-undang. Bahkan ketika periode legislatif tahun 2019-2024 justru undang-undang migas ini keluar dari prolegnas. Ini juga tentunya kita harus semakin khawatir dan mahasiswa dan pemuda harus mengkritisi ini semua. Harus memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada legislatif, kepada wakil-wakil rakyat kita bahwa kalau ini dibiarkan maka kondisi migas kita akan semakin merosot seperti statistik yang sedang kita hadapi sama-sama. Karenanya kita mulai dari FSPB sejak 2012 kita sudah melakukan kajian, sudah membuat sebuah usulan dan rekomendasi serta menyusun pokok-pokok pikiran FSPB dalam rancangan Undang-Undang Migas. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan kedaulatan dan kemandirian pengelolaan migas nasional yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Apa nih? Ada chatbox. Izin bertanya apa, Bi? Undang-Undang 22 2001 mengatur sektor hulu dan hilir. Adanya regulator hulu dan hilir. Saat ini bagaimana tanggapan Pak Ari ke depan lebih baik dan gimana Pak Ari? Izin minta pandangan. Nah, itu tadi ya, Robi, saya sudah jelaskan bahwa di sektor hulu adanya BP Migas, kemudian berganti dengan SK Migas, ternyata itu juga menurunkan produksi nasional kita. Bahkan eksplorasi pun tidak serius dan tidak ada yang mau berinvestasi di eksplorasi. Sehingga cadangan migas kita juga semakin turun. Reserve to production ratio kita sudah kritis, ya sudah 37,7. Di sektor hilir juga demikian, karena BPH Migas atau Badan Pengatur Hilir juga tidak bekerja secara optimal. Yang tetap diberikan penugasan adalah Pertamina, sehingga Pertamina justru menanggung beban kuota ataupun beban penugasan dan lain-lainnya sampai yang harusnya itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya BPH. Mungkin kalau bicara BPH Migas ini nanti kita diskusikan di sesi yang lain ya, Mas Robi. Ini karena bicara BPH Migas ini juga banyak ceritanya. Nggak cukup kalau kita bicara dimasukkan ke dalam Undang-Undang Migas ini. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa diperdalam lagi ketika diskusi-diskusi teman-teman Dewan Energi Mahasiswa, khususnya di kelompok-kelompok yang ada di ICF ini, bagaimana kita melihat secara komprehensif, bukan cuma di sektor hulunya saja, tetapi juga di sektor hilir. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dulu ya biar nggak terganggu saya dengan harus melihat chatbox. Nah, ini awal mulanya adalah BP Migas dibubarkan
Ini 13 November 2012. Ya, kenapa dibubarkan? Karena dianggap inkonstitusional, karena dianggap justru itu melemahkan positioningnya government. Kala itu yang menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi yang sekarang sedang menjabat sebagai Menko Polhukam. Ya harusnya beliau juga ikut memilih yang lebih berpihak negara kepada rakyat, undang-undang bagaimana dengan Undang-Undang Dasar 45. Latar belakangnya dan tujuan perubahan Undang-Undang Migas ini sendiri adalah karena Undang-Undang Migas yang sekarang ini bertentangan nih dengan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan putusan MK atas uji materi dari Undang-Undang Migas. Diperlukan perbaikan tata kelola migas untuk kedaulatan dan kemandirian energi nasional. Dominannya penguasaan asing saat ini di dalam pengelolaan migas di Indonesia, ya. Tapi sekarang mungkin sudah tidak terlalu dominan lagi nih, karena sekembalinya Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka Pertamina sekarang sudah relatif lebih dominan, penguasaannya sudah 60% kalau dihitung dibandingkan dari produksi nasionalnya. Nah, kontrak tidak B2B saat ini negara pada posisi yang lemah, hak pemerintah untuk kepentingan nasional tidak dapat dikedepankan. Ya, sekarang ini tidak B2B, tapi B2G. Karena K3S sebagai kontraktor yang menjalankan bisnis membuat kontrak dengan SKK Migas yang merupakan perwakilan daripada government. Jika satu saat terjadi dispute ataupun terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, maka yang akan berhadapan adalah nantinya Chevron dengan Indonesia, BP Petroleum, British Petroleum dengan Indonesia. Itu dengan negara yang harus berhadapan langsung. Lain kalau misalkan sebelum Undang-Undang Migas tahun 2021. Kalau ada perselisihan, maka yang akan menghadapi adalah Pertamina. Ya. Business to business. Ini masih besarnya juga kebutuhan impor nasional kita. Ya, impor kita sangat besar. Kenapa? Karena kebutuhan selalu meningkat, sementara produksi migas kita justru menurun. Kenapa menurun? Ya, salah satunya adalah dari pengelolaan migas kita yang mengacu ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang harusnya segera kita rubah. Nah, nawacita pemerintahan sendiri yang sempat disampaikan oleh Pak Jokowi, ini perlu adanya penyempurnaan. Wah, hostnya galak, malah aku yang dimut padahal aku nggak ngomong. Udah rame. Izin Pak, salah tadi. Baik. Pentingnya penyempurnaan tata kelola migas dari hulu sampai ke hilir yang harus mengedepankan kepentingan nasional. Ini kata Pak Jokowi nih di awal-awal periode kepemimpinannya. Pentingnya keberpihakan terhadap BUMN migas dalam RUU Migas sebagai upaya untuk memberdayakan dan membesarkan BUMN migas, yaitu Pertamina. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan migas untuk kepentingan nasional dan kesehatan rakyat. Penguasaan negara atas sumber daya alam strategis menciptakan kedaulatan dan kemandirian nasional di bidang energi. Nah, ini harus ada satu pegangannya ya, dan juga adanya penguatan Pertamina untuk memperjuangkan kepentingan nasional di mana BUMN sebagai kirul untuk migas nasional. Nah, ini tujuan-tujuan yang ingin kita tuangkan di dalam naskah RUU Migas yang menjadi konsep FSPPB. Nah, pokok-pokok pikirannya secara ringkas kita punya 5 pokok pikiran ya. Yang pertama adalah dalam konteks Undang-Undang Migas secara menyeluruh, pengelolaan migas haruslah berorientasi menerjemahkan amanat konstitusi Undang-Undang 45 pasal 33 serta tata kelola migas yang berorientasi pada kepentingan nasional. Pokok pikiran yang kedua adalah dalam pengelolaan migas, negara yang memiliki mineral penguasaannya atau mining rate-nya dan hak pengusahaannya economic right migas dengan cara memberikan kuasa secara utuh BUMN
yaitu Pertamina yang 100% dimiliki negara. Konsep pokok pikiran yang ketiga adalah Pertamina sebagai pemegang kuasa pengusahaan migas adalah sebuah BUMN dengan pengaturan khusus, lex spesialis, terintegrasi secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir. Konsep yang keempat adalah pengaturan badan usaha hilir atas beban obligasi harus memiliki kualifikasi dukungan infrastruktur yang ditetapkan meliputi wilayah tertentu atau remote. Jadi badan usaha hilir ini memang sudah dibuka kepada banyak pihak gitu ya, termasuk swasta. Namun harusnya nggak pandang bulu. Kalau nggak, jadi semua harus mendapatkan kualifikasi dan infrastruktur yang sama, mampu menjangkau wilayah-wilayah tertentu sampai ke daerah 3T. Dan yang kelima pokok pikirannya adalah penetapan harga BBM PSO ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan secara periodik keterjangkauan harga bagi konsumen. Ini pokok-pokok pikirannya, dan di masing-masing pokok pikiran ada penjelasan-penjelasan, namun supaya tidak duplikasi, ini apa yang saya sampaikan dengan Prof. Djuhadjir, nanti mungkin biar Pak Prof. Djuhadjir aja yang menyampaikan pokok-pokok pikiran secara jelas, secara utuh, karena tadi juga di awal Prof. mengatakan bahwa nanti Prof. akan menyampaikan pokok-pokok pikiran di dalam naskah rancangan undang-undang migas yang akan diajukan. Secara skematiknya untuk sektor hulu bahwa penguasaan itu adanya di negara dan di Kementerian SDM, dan pengusahaan itu diserahkan kepada Pertamina. Namun Pertamina dijadikan lex spesialis di mana kontraktual supervisory tetap dipegang oleh Pertamina. Sehingga apa? K3S asing boleh melakukan eksploitasi di Indonesia, namun atas pengaturan dari Pertamina melalui operasi kerjasama. Ini sama dengan model yang dulu dengan production kontraktor sharing yang lainnya. Dan di sini Pertamina sebagai BUMN memegang hak kuasa pertambangan, menjalankan kewenangannya untuk mengendalikan dan mengelola usaha di kegiatan hulu. Pertamina juga sebagai BUKM mengelola seluruh WK usaha hulu migas di negara Indonesia. Dalam hal Pertamina menjalankan fungsi usahanya terkendala seperti misalnya biaya, maka Pertamina dapat bermitra dengan mitra bisnis lainnya, namun tetap memiliki participating interest yang disepakati dalam portofolio. Mitra bisnis hanya memiliki PI pada WK kerjasama maksimum 49% dan operatorship-nya adalah Pertamina. Ini konsep-konsep yang kita ajukan di dalam naskah Undang-Undang Migas. Oh ya, satu hal saja mungkin yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan Petroleum Fund. Nah, ini penetapan harga untuk BBM PSO ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan secara periodik keterjangkauan harga bagi konsumen PSO. Dalam menetapkan harga BBM PSO, pemerintah telah menetapkan atau membuat pricing policy yang meliputi satu, tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu, sehingga ini istilahnya kalau misalkan kita masih pakai subsidinya tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah adanya program dana nasional, dana migas nasional atau Petroleum Fund untuk mendukung ketahanan energi nasional. Nah, dana migas nasional ini atau Petroleum Fund ini diperuntukkan yang pertama untuk saving fund yaitu untuk kegiatan eksplorasi migas. Sehingga eksplorasi migas ini sekarang harusnya dikasih insentif oleh pemerintah untuk supaya apa? Supaya segera ditemukan cadangan-cadangan migas yang baru. Dan yang kedua adalah untuk program nasional merencanakan dan merealisasikan sebagian anggarannya untuk program energi baru terbarukan. Kenapa? Kita juga harus segera mempersiapkan diri untuk masuk ke era energi baru terbarukan. Dan itu butuh investasi, dan itu butuh insentif. Karena mungkin hari ini energi baru terbarukan masih sangat mahal. Baik, teman-teman Dewan Energi Mahasiswa semua, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan materi draft Undang-Undang Migas FSPPB secara utuh, kita juga punya soft file-nya, namun dalam bentuk buku juga ada, dan sudah pernah di-sharing juga ke beberapa teman-teman aktivis di Dewan Energi Mahasiswa.
Kalau misalkan ada yang masih pegang, silahkan boleh di-share ke kawan-kawan yang menjadi peserta di dalam webinar kita sore hari ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara moderator. Selanjutnya waktu saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Juwajir, materinya nggak saya habiskan. Nanti Prof yang menyampaikan, Prof. Baik, terima kasih. Itu lebih sangat komprehensif ini, Kang Ari, luar biasa. Selamat datang Prof. Juwajir. Selanjutnya, saya ya. Ya, baik. Izin Kang Ari, saya ambil alih. Terima kasih Kang Ari sudah menyampaikan materi. Mungkin untuk sesi selanjutnya, itu penyampaian materi oleh Profesor Juwajir Sumardi. Kepada Profesor, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih adik-adik semuanya ya. Alhamdulillah masih bisa ketemu ya. Ini dengan Kang Ari, Presiden yang luar biasa yang sudah cukup lama malang melintang ya, membela kepentingan nasional di bidang minyak dan gas bumi ya. Bahkan dulu sama-sama melaksanakan kegiatan demonstrasi untuk menyelamatkan Blok Mahakam dan Blok Rokan ya. Baik, saya akan menyampaikan hanya pokok-pokoknya ya terkait dengan konsekuensi atau itu betul-betul rancangan undang-undang minyak dan gas ini dibahas oleh DPR, kemudian bagaimana implikasinya terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi ya. Itu yang saya ingin sampaikan. Ya, ini bisa dilihat ya. Izin bisa, Prof. Ya, baik. Jadi saya mencoba hanya menyampaikan sebuah gagasan dan mengembalikan pada amanah konstitusi gitu ya. Jadi nanti pelaksananya di lapangan itu adalah perjuangannya mungkin Kang Ari sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja ya, Pertamina Bersatu. Saya ingin kita supaya tidak kesasar gitu ya, kita harus memiliki suatu peta jalan perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, persoalan minyak dan gas bumi itu harus diletakkan di atas konsepsi dasar konstitusional gitu ya. Konstitusional. Nah, oleh karena itu, perekonomian Indonesia yang pertama tentu berangkat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah prinsip dasar perekonomian Indonesia yang diamanahkan oleh konstitusi kita. Apa itu? Ekonomi disusun berdasarkan pada asas kekeluargaan, bukan asas kapitalis, itu ya. Jadi kalau nanti misalnya ada rancangan undang-undang tadi itu dibahas di DPR, kemudian ternyata lebih dominan membackup, membela atau memprotek kepentingan kapitalis, berarti kita kesasar, disorientasi. Tidak sesuai dengan amanah leluhur kita yang sudah menuangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi amanah konstitusi kita adalah suatu sistem ekonomi yang bukan ekonomi kapitalistik, tapi berdasarkan ekonomi sekarang sudah diserahkan Pertamina hanya diposisikan sebagai strategic holding yang tidak lagi menjalankan kegiatan secara operasional, tetapi diserahkan kepada anak-anak perusahaan yang status hukumnya adalah non BUMN. Berarti apa? Berarti kontrol negara tidak bisa secara langsung. Tidak bisa secara langsung masuk ke anak-anak perusahaan Pertamina. Tapi akan melalui Pertamina. Nah, ini yang masih ada suatu potensi di mana kepentingan-kepentingan publik itu masih susah di dalam rangka merealisasikan amanah konstitusi. Nah, Bung Hatta jelas mengatakan ekonomi harus mengadopsi konsep ekonomi berencana.
plan ekonomi. Nah, perencanaan itu tidak bisa tidak harus sesuai dengan amanah yang ada di dalam konstitusi. Jadi rancangan undang-undang misalnya tadi migas itu ya harus itu memang menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi yang diamanahkan di dalam konstitusi. Itu kemudian negara punya kekuasaan untuk mengatur jalannya perekonomian agar tidak terjadi eksploitasi oleh pemilik modal terhadap mereka yang tidak bermodal. Negara sebagai regulator, lembaga negara sebagai provider, negara sebagai entrepreneur dan empire, itu semua adalah fungsi-fungsi negara dalam rangka pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah pembangunan, pengelolaan atau pengusahaan dari minyak dan gas bumi. Ya. Nah, saya kembalikan lagi bahwa piramida pelaku ekonomi Indonesia itu ada 3 menurut Bung Hatta. Kalau kita berangkat dari pasal 33, sebagai desainer daripada pasal 33 adalah Bung Hatta, bahwa pelaku ekonomi Indonesia itu ada 3, yaitu negara itu sendiri, swasta, dan koperasi. Nah, negara ternyata itu tidak bisa, non-eligible, dia harus serahkan kepada badan usaha milik negara. Nah, tetapi dia menjalankan amanah jati diri, yaitu development oriented. Jadi BUMN itu adalah development oriented, menjalankan fungsi pembangunan. Selain itu juga untuk bisa eksis tentu juga diharapkan yang perseroan itu harus menghasilkan keuntungan, gitu ya. Nah, kalau swasta itu adalah profit oriented. Jadi kalau perusahaan anak-anak perusahaannya Pertamina itu bukan lagi statusnya BUMN, kalau dia profit oriented yang benar itu jati diri mereka nggak bisa disalahkan ya. Yang disalahkan yang mendesain, kenapa sampai ada anak-anak perusahaan seperti itu yang lepas dari induknya yang betul-betul menjadi persona standi in judicio, subjek hukum mandiri. Tidak ada lagi masuk di situ saham negara gitu ya. Nah, ini aspek hukum legal aspek. Sedangkan koperasi itu adalah orientasinya membership oriented, mensejahterakan anggota, bukan mensejahterakan pengurus. Ya, jadi kalau koperasi itu hanya mensejahterakan pengurus, pengurusnya saja yang sejahtera, yang kaya raya, anggotanya tetap proletar, maka itu juga lepas dari jati dirinya, gitu ya. Nah, oleh karena itu hakikat pendirian BUMN ini saya berangkat dari idealismenya bahwa BUMN itu ya itu adalah menjalankan fungsi negara sebagai entrepreneur. Ya, kenapa? Karena ada 4 fungsi utama negara sebagai regulator. Ya, ini negara sebagai regulator, pengatur, membuat undang-undang, termasuk undang-undang migas itu nanti. Kemudian sebagai provider yang menyiapkan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana. Sebagai empire ini mengawasi proses pembangunan yang berlangsung dan sebagai entrepreneur. Nah, entrepreneur inilah yang nanti dijalankan oleh BUMN. Negara dalam kapasitasnya sebagai entrepreneur, dalam konteks hukum perdata internasional, fungsinya adalah iure gestionis. Sedangkan yang regulator, provider, empire ini dia menjalankan fungsi negara sebagai iure empire, yaitu pengawas. Negara sebagai negara. Nah, kalau negara sebagai negara, maka di sini atribut kedaulatan yang dijalankan. Tapi kalau iure gestionis ya di sini harus terpisah. Oleh karena itu yang tepat mewakili negara dalam kapasitas negara sebagai entrepreneur itu adalah BUMN. Ya, bukan SKK Migas. Ya. Jadi yang tepat adalah BUMN. SKK Migas itu menjalankan fungsi negara dalam kapasitasnya sebagai negara. Kenapa dia dibawa ke Kementerian SDM? Ya kan? Oleh karena itu tidak mempunyai tanggung jawab terpisah dengan negara. Nah, ini konsekuensi. Legal standing-nya ini sangat membahayakan misalnya nanti. Karena dia apa? Dia berkontrak dengan swasta. Padahal dia membawa atribut kedaulatan negara. Ya kan? Pertanggungjawaban pada menteri misalnya. Pertanggungjawabannya langsung kepada presiden dan sebagainya. Ya. Nah, itu. Oleh karena itu, BUMN itu termasuk Pertamina itu yang menjalankan fungsi sebagai agent of development, tetapi menurut undang-undang BUMN dia juga dituntut untuk bisa menghasilkan profit. Jadi dia menjalankan 2 fungsi utama, yang persero itu yaitu sebagai agent of development dan sebagai agent of profit. Itu ya. Nah, legal standing-nya gimana sekarang terkait dengan minyak dan gas bumi? Nah, ini diakui resolusi Majelis Umum PBB
jelas memberikan kedaulatan permanen kepada setiap negara terhadap sumber daya alamnya. Nah, kalau dia adalah kedaulatan permanen, maka dia tidak bisa dibagi-bagi. Harus penguasa negara. Tapi kalau pengelolaannya tadi sudah dikuasai oleh anak-anak perusahaannya Pertamina, ya berarti apa? Berarti sudah tidak ada lagi kedaulatan permanen. Kedaulatannya itu sudah terbagi-bagi begitu ya. Nah, oleh karena itu maka pembangunan untuk mengelola sumber daya alam termasuk minyak dan gas bumi mau tidak mau harus berbasis pada Pancasila dan konstitusi. Jadi negara memiliki kedaulatan permanen, proses produksi energi harus berada dalam kontrol penuh negara. Nah, sekarang kalau perusahaannya itu swasta ya negara nggak bisa secara langsung, ya hanya sebatas regulasinya nanti, regulasi saja, tapi tidak bisa secara langsung sehingga BPK kita itu tidak bisa melakukan proses pemeriksaan kehilangan. Dan kalau di situ misalnya terjadi potensi tindak pidana yang ternyata menimbulkan kerugian terhadap keuangan anak perusahaan Pertamina, ya BPK nggak bisa masuk, ya kan? KPK nggak bisa masuk. Apalagi sekarang ini anak-anak perusahaan Pertamina itu diberikan aset-aset Pertamina yang dibiayai oleh uang negara, diserahkan kepada anak perusahaan yang statusnya perusahaan swasta, bukan perusahaan BUMN itu, ya. Modalnya sudah dikuasai bukan modal negara di situ, tapi modal Pertamina, ya kan? Pertamina itu bukan negara gitu. Kalau di Pertamina 100% modalnya negara, pemegang saham 100% adalah negara gitu. Jadi negara bisa secara langsung melalui Kementerian BUMN langsung masuk, ya melakukan kontrol. Tapi kalau Kementerian BUMN langsung ke anak-anak perusahaan nggak bisa, terputus di situ, terputus, ya. Nah, jadi pengelolaan energi sumber daya alam harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, inilah positioningnya kita, kondisi existingnya. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71 dulu yang dicontoh oleh Malaysia, itu sudah dihilangkan. Muncul Undang-Undang 22 Tahun 2001, ya Pertamina hanya sebagai pemegang kuasa pertambangan, tidak lagi sebagai pemegang kuasa pertambangan. Nah, nanti akan berubah ke situ ya. Dia bentuknya BP Migas, ya. Sekarang menjadi SKK Migas ya untuk sementara, tapi ini berjalan terus sudah puluhan tahun, ya kan? Katanya sementara, yang namanya sementara itu kan harus segera dilakukan perubahan. Tapi sekarang kayaknya keenakan gitu kan. Pertamina diposisikan sebagai kontraktor migas yang harus bersaing dengan kontraktor migas asing. Nah, bagaimana bisa? Nah, Pertamina itu adalah negara, mewakili negara dalam kapasitasnya negara sebagai pelaku usaha ya, iure gestionis tadi. Tapi dia di apa? Dikerdilkan, ya disuruh bersaing dengan. Nah, ini kan tidak sesuai dengan dasar filosofis konstitusionalnya gitu ya. Nah, produksi minyak oleh Pertamina saat sekarang tinggal kurang lebih 20%. Ya, 80% diproduksi oleh perusahaan asing. Kontrol negara terhadap produksi migas menjadi dibatasi oleh kontrak kerjasama. Kalau dulu Pertamina yang betul-betul mengontrol terhadap kontraktor-kontraktor. Jadi dulu perusahaan-perusahaan asing itu adalah kontraktornya Pertamina. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan asing itu kontraktornya siapa? Kontraktornya SKK Migas. Tidak ada lagi kewenangan Pertamina untuk bisa melakukan pengawasan terhadap kontraktor-kontraktor tadi itu. Padahal Pertamina kan ahli di bidang minyak dan gas. Sedangkan pemerintah tidak, non-eligible. Nah, sehingga dia tidak bisa secara langsung masuk. Tidak ada, ya kan? Padahal dulu pabrik semen Gresik Group itu, ya, Semek SHDCP punya saham 24%, dia menempatkan komisaris dan menempatkan direksi pemasaran. Nah, itu cuma 24%. Nah, sekarang negara ini punya bagi hasilnya sampai misalnya 75-85% misalnya. Ya, di dalam kontrak revenue sharing itu. Kemudian sekarang dengan apa itu split ya. Apa itu bisa sampai bargaining position. Tapi kita nggak punya komisaris dan direksi di dalam perusahaan-perusahaan asing tadi itu. Sehingga apa? Sehingga perusahaan-perusahaan asing itu tanpa kontrol, Pertamina juga tidak bisa masuk mengawasi karena Pertamina lebih paham tentang minyak dan gas. Akhirnya apa? Akhirnya seringkali ya biaya recovery cost-nya itu dimainkan gitu, di markup dan sebagainya, dan itu harus diganti oleh negara dan sebagainya. Nah, kini Pertamina di-unbundling melalui pembentukan holdingisasi Pertamina. Jadi dipecah-pecah gitu ya. Tidak lagi Pertamina sebagai strategic holding saja di atas. Tidak lagi operate, non-operate gitu.
Nah, jadi adik-adik harus paham, sekarang Pertamina itu, PT Pertamina itu non-operate, semua operasionalisasinya dijalankan oleh anak-anak perusahaan, dan anak-anak perusahaan itu statusnya bukan BUMN lagi. Ya, nah, itu yang perlu. Nah, selanjutnya kita lihat tafsir. Tafsir ini saya kira sudah tahu persis ya, bahwa semuanya kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Kemudian kita lihat prinsip kedaulatan rakyat, ini juga kita lalui saja. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat bagaimana kedudukan SKK Migas dalam RUU Migas. Ya, nah kalau kita lihat saat sekarang di pemberitaan, ini nanti pembahasan RUU Migas oleh DPR, itu salah satu poin pembahasan penting dalam RUU Migas oleh DPR adalah mengenai lembaga definitif sebagai pengganti SKK Migas. Lembaga apa yang akan menggantikan? Kalau kita di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dia badan usaha khusus, tetapi ada klausul yang mengatakan sepanjang badan usaha khusus itu belum terbentuk, maka itu akan tetap dilaksanakan oleh SKK Migas. Ya, itu di dalam Undang-Undang nomor 20 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya, klaster migas. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja tadi, dia masih ingin mempertahankan SKK Migas. Karena ada klausul yang membuka diri, sepanjang BUMK itu, Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas tadi, itu belum dibentuk, maka SKK Migas itu yang akan menjalankan fungsi itu terus. Nah, untuk membentuk Badan Usaha Khusus tadi, itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan. Badan Usaha Khusus itu yang mana? Kalau dia bukan Pertamina, maka harus punya aset, harus punya modal, harus punya personil, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau memang mau betul-betul pemerintah ingin membuat suatu badan usaha khusus yang akan menggantikan SKK Migas, maka saya merekomendasikan Pertamina yang akan diperkuat posisinya. Pertamina itulah yang nanti akan difungsikan sebagai badan usaha khusus minyak dan gas bumi. Kalau itu Pertamina yang dipositioningkan sebagai BUMK, ya, badan usaha khusus tadi, maka pemerintah tidak lagi mengeluarkan anggaran. Sudah ada asetnya, sudah ada personilnya, ya, sudah ada pengalamannya, ya. Sehingga apa? Terjadi efisiensi dan efektivitas. Jadi kita dorong agar badan usaha khusus minyak dan gas bumi itu adalah upaya untuk memperkuat positioning dari Pertamina itu sendiri. Nah, ini menurut Maman, Wakil Ketua Komisi 7 ini, ya, beliau memastikan dalam proses revisi DPR sepakat untuk tidak membubarkan SKK Migas. Wah, ini DPR sepakat untuk tidak membubarkan SKK Migas, ini menurut Maman ini. Wakil Ketua Komisi. Karena ini kan harus menjaga kondisi. Nah ini yang harus. Nah, kalau tetap dipertahankan SKK Migas, ya, maka itu tidak sesuai dengan jati diri tadi itu. SKK Migas itu bukan BUMN, sehingga tidak terjadi pemisahan tanggung jawab. Limitation of liability tidak ada. Jadi kalau SKK Migas itu nanti berkontrak dengan kontraktor asing, kemudian terjadi gagal kontrak atau breach of contract, maka pertanggungjawabannya bukan pada SKK Migas, tetapi itu diambil alih menjadi pertanggungjawaban pemerintah dan negara. Jadi kalau misalnya ada aset-aset negara di luar dan sebagainya, bisa disita, bisa diambil, dijadikan sebagai jaminan dari utang-utang misalnya. Ini yang antisipasi gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada pemisahan. Karena SKK Migas itu adalah bagian dari pemerintah. Kalau dia berada di bawah pemerintah, ya, maka dia adalah negara, mewakili negara. Dan kalau dia mewakili negara, maka konsekuensi kegagalan SKK Migas misalnya di dalam kontrak dan sebagainya nanti ke depannya itu akan berkonsekuensi pada tanggung jawab negara. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang mungkin teman-teman di DPR harus paham itu, legal standingnya itu harus dipahami dulu. SKK Migas itu menjalankan amanah negara dan sebagai negara dalam kapasitasnya sebagai iure imperi, karena dia di belakangnya adalah kedaulatan. Nah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Tutuka ini dalam pemberitaan mengungkapkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembaruan
rancangan undang-undang migas. Salah satunya yaitu kelembagaan definitif yang nantinya berperan untuk menggantikan SKK migas. Jadi, ini persoalan SKK migas akan menjadi persoalan yang sangat alot dibahas, ya. Kenapa? Karena memang di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu sifatnya sementara untuk menggantikan, untuk menjalankan fungsi BPH, ya apa BP migas waktu itu, ya. Nah, menurut pelaksana tugas Kepala Divisi Program Komunikasi SKK Migas, ini Muhammad Kemal, ini di pemberitaan terbaru, itu menurut dia setidaknya terdapat 3 opsi format kelembagaan pengelolaan hulu migas, ya, yang nantinya diterapkan untuk menggantikan posisi SKK Migas. Yang pertama itu adalah ministry dominated model, yakni lembaga yang nantinya dibawa kementerian. Nah, ini saya tidak sepakat dengan ini, ya. Kenapa? Karena ini akan tidak ada batasan tanggung jawab antara negara dalam kapasitasnya sebagai jure imperi dan jure gestionis. Ya, jadi ini harus dilawan. Harus dilawan kalau memang ada niat ya untuk menggantikan SKK migas ya dengan suatu lembaga yang masuk dalam ministry dominated model ini, ya. Kemudian yang kedua yaitu Pertamina sebagai National Oil Company. Nah, ini ya, ini usulan dari Serikat Pekerja. Ya, ini dulu kita usulkan. Saya dengan teman-teman di Serikat Pekerja Pertamina itu membuat suatu rancangan undang-undang migas. Kita mengusulkan ini. Ya, jadi ada Pertamina sebagai National Oil Company ini, ya, dominated model, artinya lembaga tersebut di bawah Pertamina. Ya. Kemudian ketiga, independent body alias badan khusus independen yang memiliki mandat untuk melakukan pengusahaan industri hulu migas. Nah, kalau dia mempunyai mandat, ini mandat yang bagaimana? Karena kalau mandat ya, maka tanggung jawabnya itu masih pada pemberi mandat dari sudut pandang hukum, ya kan? Kalau saya dimandatkan, maka mandat itu adalah pemberian kewenangan, ya, di mana pemberi kewenangan masih bertanggung jawab. Ya, penerima kewenangan itu tidak bertanggung jawab. Seperti apa kuasa, ya. Nah, jadi itu mandat. Berbeda dengan atribusi. Kewenangan atributif itu adalah kewenangan yang betul-betul diberikan, diserahkan kepada oleh undang-undang tadi itu, ya. Jadi dia harus dilihat ini dari sudut pandang hukumnya. Nah, kita lihat tadi sudah banyak dibahas ya, pengelola migas dalam RUU migas ini yang lagi nanti akan kalau kita baca RUU migas itu ya, di dalam pasal 1 angka 6 dikatakan kuasa pertambangan minyak dan gas bumi diberikan negara kepada pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini ya diberikan kuasa pertambangan minyak dan gas bumi. Dan selanjutnya pemerintah pusat memberikan kuasa usaha pertambangan kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi. Ini berarti kan kembali ke undang-undang tadi yang tahun 71, Undang-Undang Nomor 8 tahun 71. Nah, kalau ini bisa disetujui, maka kita kembali pada positioning dulu itu. Dan ini yang sebenarnya perlu diperjuangkan. Jadi, kuasa pertambangan minyak dan gas bumi diberikan negara kepada pemerintah pusat, dan selanjutnya pemerintah pusat memberikan kuasa usaha pertambangan kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi. Nah, siapa Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi? Inilah yang nanti akan betul-betul menjadi badan usaha. Di sini katakan badan usaha. Ya, badan usaha, bukan SKK migas, bukan satuan kerja khusus, tapi badan usaha. Kalau badan usaha berarti dia harus dalam bentuk BUMN. Harus bentuk BUMN. Kalau dia harus bentuk BUMN, maka tanggung jawabnya terpisah dengan negara gitu. Jadi negara tidak bertanggung jawab penuh terhadap itu, tapi sebatas apa yang diserahkan tadi itu. Tapi BUMN bertanggung jawab kepada negara gitu kan gitu. Tapi nanti BUMN dengan pihak lainnya ya sebatas di BUMN tadi. Jadi tidak nanti mengalir ke persoalan negara gitu ya. Nah, kuasa usaha pertambangan adalah kuasa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi. Nah, ini sangat strategik. Kalau bisa ini yang diperjuangkan gitu ya. Adik-adik sebagai Dewan Mahasiswa, Dewan Energi Mahasiswa, ini arahan kita, ini yang harus diperjuangkan ya, dipertahankan. Jangan sampai ini nanti dirubah. Yang ketiga, Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat BUKM ini ya, adalah badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan undang-undang ini untuk melakukan kegiatan usaha hulu, hilir, minyak dan gas bumi
yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh negara. Nah, berarti yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh negara. Siapa? Pertamina. Kalau anak perusahaan Pertamina bukan negara yang memiliki modalnya. Ini Pertamina, Pertamina bukan negara, tapi Pertamina dimiliki oleh negara gitu. Jadi yang tepat di sini adalah Pertamina, ya. Untuk badan usaha khusus minyak dan gas bumi harus BUMN. Kecuali kalau dibikin BUMN khusus, boleh, tetapi kan risikonya yaitu tadi biaya, ya, aset, kemudian personil harus semuanya harus baru kalau dibikin khusus. Supaya efisien efektif, Pertamina saja yang dipositioningkan sebagai badan usaha khusus minyak dan gas bumi. Ini harus diperjuangkan oleh adik-adik generasi muda gitu ya. Nah, itu. Kemudian unit hulu kerjasama adalah unit BUAK Migas yang melakukan kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi. Nah, ini unit hulu kerjasama. Dia bukan dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk satu anak perusahaan. Bukan suatu anak perusahaan Pertamina ini. Jadi unit hulu kerjasama adalah unit BUAK Migas, ya, BOK Migas yang melakukan kerjasama. Nah, jadi nanti kalau Pertamina diposisikan sebagai badan usaha khusus, maka dia jangan membentuk anak perusahaan. Kalau anak perusahaan, misalnya dalam bentuk PT, ya, putus negara di situ, ya kan? Negara tidak bisa langsung. Oleh karena itu unit usaha, ya, unit hulu kerjasama adalah unit BUMK Migas yang melakukan kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas bumi dengan kontraktor kerjasama. Nah, kembali ke Undang-Undang nomor 8 tahun 1971 itu. Jadi nanti ada direktorat, misalnya direktorat migas, ya, direktorat minyak, direktorat gas dan sebagainya itu diperkuat, ya kan? Kemudian ada unit-unit. Ya, unit-unit itulah yang nanti bagian dari Pertamina. Jadi Pertamina sebagai badan usaha khusus nanti kalau diposisikan sebagai itu, ya dia akan betul-betul menentukan kedaulatan energi dari suatu negara, ya. Nah, itu. Nah, unit hulu operasional mandiri adalah unit BOK Migas yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui pengusahaan dan pengurusan sendiri wilayah kerja. Nah, jadi selain tadi itu dia bekerja sama, ada juga yang melakukan kegiatan hulu yang mandiri, yang tidak. Jadi ini ada dua kegiatan. Kalau di dalam proyek pemerintah itu ada namanya swakelola, ada namanya proyek yang dikerjasamakan. Nah, dalam rancangan undang-undang migas ini ternyata mengadopsi itu. Nanti ada unit usaha yang betul-betul dia sendiri yang mengelola, gitu ya. Tapi bukan dalam bentuk perseroan terbatas yang ada di dalam anak perusahaan, tetapi unit hulu operasional mandiri namanya. Unit hulu operasional mandiri. Berarti apa dibawanya Badan Usaha Khusus Migas yang nanti betul harus dalam bentuk BUMN kalau menurut saya. Ya. Karena ini badan usaha milik negara 100%. Nah, kemudian ada yang difungsikan untuk bekerja sama gitu. Jadi ada yang menjalankan kegiatan dalam rangka joint operation atau joint venture, ada yang mandiri, swakelola gitu. Nah, ini yang harus betul-betul kalau misalnya memang belum mampu, dia cari mitra. Tapi kalau sudah mampu jangan dijual kepada orang lain. Ya kan? Oh, mampu sendiri kok ya jalankan sendiri. Jangan kenapa dibagi kepada orang lain kan begitu. Tapi yang kalau kita belum mampu, bahwa kita cari mitra, begitu konsepnya. Ya kan? Unit usaha hilir minyak bumi adalah unit usaha BOK Migas yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi. Ya. Jadi usaha hulu, hilir, semuanya itu dijalankan oleh Badan Usaha Khusus Minyak yang melalui unit-unit usahanya tadi itu. Nah, kontraktor kontrak kerjasama adalah BUMN, ya, BUMD, perusahaan swasta dan seterusnya. Jadi apa? Pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi memberikan kuasa usaha pertambangan kepada BUK, ya, kepada BUK Migas. Nah, ini dalam RUU-nya. Kalau ini bisa dipertahankan, ini luar biasa. Nah, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh BUK melalui unit usaha hulu tadi, ya, kemudian kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagai dimaksud dilaksanakan oleh. Nah, jadi adik-adik semuanya ya, ini karena waktunya juga ya, saya melihat
apa implikasinya? Apa implikasinya kalau rancangan undang-undang minyak dan gas bumi ini yang seperti tadi itu, ya, mekanisme pengusahaannya itu nanti disetujui, maka akan merombak. Implikasinya akan merombak. Saya tidak tahu bagaimana nanti status dari anak-anak perusahaan Pertamina tadi itu. Karena kalau misalnya dia tetap dipertahankan, maka otomatis misalnya dia menjadi lepas gitu ya. Kita akan kehilangan aset-aset Pertamina yang demikian besarnya itu, misalnya kilang minyak yang di Cilacap, di Balikpapan, ya di mana lagi itu di Laju dan sebagainya itu kan dibiayai oleh BUMN APBN yang luar biasa. Tapi dengan demikian dia dilepaskan kepada anak perusahaan, ya PT Internasional misalnya kilang Pertamina misalnya. Nah, tetapi proses peralihan aset-aset dari Pertamina ke anak perusahaan tadi, ya yang statusnya dari BUMN ke BUNS misalnya, badan usaha milik swasta, ini bagaimana? Apakah itu ada persetujuan DPR apa tidak? Kalau itu tidak ada persetujuan DPR, maka itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. Undang-undang ya nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan uang-uang undang-undang perbendaharian negara dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan aset milik negara, itu kalau ada pelepasan aset, ini kan pelepasan aset yang tadinya Pertamina kemudian diserahkan kepada anak perusahaan. Nah, penyerahan itu dalam bentuk apa ini? Apakah dia kontrak kerjasama antara Pertamina dengan anak perusahaan atau dia dikonversi dalam bentuk saham? Iya kan? Kalau dikonversi dari bentuk saham berarti dari aset negara tadi. Saham negara diambil oleh Pertamina untuk masuk ke anak perusahaan. Wah, ini apa ini? Bisa penggarongan ini, penggarongan. Pertamina melakukan penggarongan aset negara ini. Ya kan? Ini luar biasa. Nah, ini bisa. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman di KPK harus bisa masuk melihat itu. Jangan sampai karena proses mekanismenya yang salah itu semuanya, ya berpotensi melahirkan kerugian terhadap keuangan negara. Nah, sekarang kalau dia sudah dikelola oleh anak-anak perusahaan tadi, nah bagaimana itu? Terputus di situ. Terputus. Kenapa? Karena mekanisme di situ sudah tunduk sepenuhnya terhadap Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dia tidak tunduk lagi pada Undang-Undang BUMN. Ya, kalau Pertamina masih tunduk pada Undang-Undang BUMN, begitu anak-anak perusahaannya tidak tunduk lagi pada Undang-Undang BUMN. Ya, tapi dia tunduk 100% pada Undang-Undang PT. Berarti statusnya sudah swasta murni. Swasta murni. Nah, apakah kita rela? Ya kan, aset-aset yang dibiayai oleh keringatnya rakyat kita itu, ya yang tadinya itu statusnya adalah aset milik Pertamina kemudian diimbrengkan ke anak-anak perusahaan yang statusnya badan usaha milik swasta yang tidak tunduk pada BUMN lagi, undang-undang BUMN, itu akan tetap dibiarkan seperti itu. Ya. Jadi itulah yang mungkin menjadi satu bahan perenungan kita yang mengenai bagaimana detail teknisnya dan sebagainya. Tadi sudah Kang Ari sudah menjelaskan ya. Itu di luar jangkauan saya ya, itu adalah aspek teknis. Saya hanya melihat implikasi hukum. Ya, rancangan undang-undang kalau memang seperti itu misalnya konsepnya misalnya betul-betul dipertahankan, maka kita harus melakukan repositioning, merekonstruksi kembali ya konsep pengelolaan atau pengusahaan minyak tadi yang tadinya dari Pertamina kemudian dipecah-pecah jadi anak-anak perusahaan, kemudian anak-anak perusahaan ini lagi bikin anak lagi, jadi Pertamina punya cucu lagi. Setelah itu nanti dia dijual, ya initial public offering dengan alasan wah kita mau kembangkan ini, ya kan? Kemudian kita butuh modal, maka dibikinlah initial public offering, go public, ya kan? Nah akhirnya apa? Aset yang tadi itu menjadi bercampur dengan aset swasta dan akhirnya juga menjadi milik swasta dan sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan gitu ya pada kesempatan ini. Jadi saya mohon maaf ini karena saya juga lagi mengikuti workshop, jadi mungkin ini hanya sebagai bahan perenungan saja bagi adik-adik untuk dikaji gitu ya. Mungkin saya tidak bisa lama ya untuk berdiskusi dengan adik-adik, mungkin cuma 1-2 pertanyaan saja yang bisa saya jawab nanti. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Djwaljer ini udah menyampaikan materinya luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab.
sesi tanya jawab pada sore hari ini. Langsung bisa bertanya kepada kedua pemateri. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ataupun melalui kolom chat. Baik, mungkin jika sambil menunggu pertanyaan yang lain, izin Prof dan Kang Ari, saya ingin bertanya. Tadi sebenarnya saya ingin bertanya pada adanya hadirnya RUU Migas ini, apakah sebaiknya itu kembali ke sistem NOC atau dengan ministry dominant tadi kan? Tapi sudah terjawab oleh Profesor Dwajer tadi. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya itu, adanya tadi lahirnya anak perusahaan yang ada di Pertamina, itu apakah tidak melanggar konstitusi, Prof? Ya. Dan seandainya itu melanggar konstitusi dan RUU Migas nanti akan atau untungan bagi Langsung aja ya. Langsung. Jadi baik gini. Jadi kan sekarang itu kan dalam bentuk perseroan terbatas, ya. Anak-anak perusahaan Pertamina itu beserta cucu-cucu perusahaan itu adalah perseroan terbatas. Artinya apa? Artinya dia adalah perusahaan mandiri yang lepas, ya, mempunyai tanggung jawab secara mandiri, punya hak secara mandiri, dan punya aset-aset secara mandiri yang dipisahkan dengan asetnya Pertamina, asetnya negara, dan sebagainya. Nah, pertanyaan kita kan sekarang aset itu berasal dari mana? Ya kan, misalnya tadi Pertamina kilang internasional. Itu asetnya dari mana itu kilangnya? Dulu dibiayai oleh siapa? Nah, di dalam Undang-Undang Keuangan Negara Undang-Undang 17 2003 bahwa yang masuk dalam keuangan negara itu adalah termasuk aset-aset negara yang dipisahkan untuk dikelola oleh BUMN. Nah, untuk dikelola oleh BUMN, bukan oleh BUS, Badan ke swasta, kita lihat dulu penyerahannya itu dalam bentuk apa ini? Apakah ada joint cooperation atau joint agreement, atau dia diserahkan begitu saja, diimbreng dalam bentuk saham, dinilai dalam bentuk saham itu aset-aset, equity-nya itu. Ya, ini kan aspek hukumnya belum harus dikaji baik-baik. Jangan sampai misalnya itu aset-aset termasuk kilang yang triliunan itu ratusan triliun nilainya dan sebagainya itu diserahkan kepada internasional kilang Pertamina itu PT Pertamina Kilang Internasional. Nah, PT Pertamina Kilang Internasional itu adalah perusahaan swasta, bukan BUMN, karena tidak ada saham negara di situ. Ya, kalau Yusril Issam mengatakan, oh, kan ada saham Pertamina, ya Pertamina bukan negara. Ya, tapi di Pertamina sahamnya itu adalah saham negara. Nah, oleh karena itu kalau dia saham negara, maka dia tunduk pada keuangan negara. Nah, sedangkan swasta ini tidak ada saham negara, berarti tidak tunduk pada keuangan negara. Dia tunduk pada apa? Keuangan swasta yang diatur penuh di dalam Undang-Undang PT. Nah, kalau menurut saya, ya oke lah, dia sudah tidak, kita tidak merombak kegiatannya. Kita tidak merombak kegiatannya kalau menurut saya. Tapi kita merestrukturisasi kelembagaannya, ya, kelembagaannya. Dia tetap jalan seperti itu, tetapi lembaganya nanti dirubah, misalnya dia menjadi unit usaha badan usaha khusus minyak dan gas. Nah, dia jadi unit. Jadi kalau dia jadi unit, maka dia tidak lepas, ya. Dia bahagian organ, salah satu organ. Jadi kalau kita punya kepala, punya tangan, punya kaki gitu ya, dia adalah kaki misalnya, ya. Jadi bukan lepas, bukan organ lain. Tapi kalau dia anak perusahaan PT, dia organ lain. Nah, jadi kalau dia, nah oleh karena itu, yang perlu memang diperjuangkan ini adalah mengembalikan bagaimana anak-anak perusahaan itu menjadi unit-unit usaha, badan usaha khusus minyak dan gas bumi. Itu kalau menurut saya. Ya, kita bisa debat dengan siapapun, ini adalah aspek hukum, ya. Karena kalau tidak, ya walau alam, artinya ya profit oriented tadi ya. Kan tiga itu tadi. Kalau negara adalah development oriented, ya, kalau BUMN itu ditambah dengan ada profit and oriented. Jadi kalau BBM itu naik sekarang, ya wajar. Kenapa? Karena
yang mengelola BBM itu bukan lagi Pertamina, tapi anak-anak perusahaannya. Dan anak perusahaan itu jati dirinya swasta. Jadi kalau dia naik kan jangan marah, memang jati dirinya dia adalah profit oriented. Siapa suruh kita bikin seperti itu, kan begitu. Siapa suruh kita menyetujui seperti itu. Nah, itulah yang kita perjuangkan dulu. Saya diminta oleh Kang Ari ini yang memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi. Tapi para yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi itu kan nggak paham, ya. Termasuk waktu itu saya menghadapi Bang Yusril Isa, ya, karena mungkin ada kepentingan di belakangnya, ya. Dia menyetujui terjadinya holdingisasi tadi itu. Yang konsekuensi logisnya adalah terjadi unbundling, ya, pemecahan begitu dari Pertamina. Jadi seperti itu yang dari saya, ya. Baik, Prof. Terima kasih. Berarti solusinya tidak menghapus ya, Prof. Berarti menjadi badan usaha khusus ya, Prof. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Jawabannya sudah jelas. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari peserta. Mungkin apa yang disampaikan oleh Kang Ari dan Profesor Djuajer udah sangat jelas. Mungkin ada satu lagi terakhir, Prof. dan Kang Ari. Mungkin karena momen ini juga momen bertepatan ulang tahun Dewan Energi Mahasiswa Indonesia yang ketiga, kemudian momen di Sumpah Pemuda, apakah ada harapan dari Prof. Djuajer dan Kang Ari Gumilang untuk pemuda-pemuda saat ini, khususnya di bidang energi, Prof. Dan Kang Ari, terima kasih. Silakan Kang Ari dulu. Saya sudah tadi pembukaan, Prof. Sudah mengucapkan dan sudah berpesan. Ya. Jadi saya begini, harapan kita ya Kang Ari ya, tumpuan kita ini kepada anak-anak kita ini, anak muda kita ini. Ya. Kalau kita ini kan sudah ibaratnya sudah pertengahan gitu ya. Nah, sekarang ini adik-adik inilah yang menjadi tulang punggung untuk bagaimana berjuang menyelamatkan kepentingan nasional kita. Kepentingan nasional kita yaitu yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, tentunya harapan saya adik-adik dari Dewan Energi Mahasiswa ini harus tetap berkolaborasi terus dengan ya teman-teman yang ada di Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu itu ya. Jadi jangan lepas, harus bergandengan tangan, pegang kuat-kuat. Dan yang kedua juga supporting dari Kang Ari. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul itu orientasinya adalah untuk membangun spirit, semangat daripada mahasiswa ini untuk mempertahankan jati diri minyak dan gas itu, ya kita dukung ya. Makanya dimanapun saya, kalau memang adik-adik yang minta itu ya dalam kondisi apapun saya tetap meluangkan ya. Sekarang ini saya harus masuk lagi ke workshop gitu ya. Jadi saya hanya bisa berdoa dan berharap besar kepada adik-adik mahasiswa ya, di tanganmu lah negara ini ke depannya akan dialihkan ya, estafet ya, dari saya dengan Kang Ari ini kan sudah di atas 50 semua ini, di atas 50 bahkan sudah masuk ke hampir 60. Saya mungkin Kang Ari masih di bawah ya, saya sudah 60 ya. Jadi oleh karena itu saya meletakkan harapan kepada adik-adik Dewan Energi Mahasiswa ini untuk bagaimana kita mencermati dan perjuangan itu harus punya konsep yang jelas. Oleh karena itu sebelum misalnya adik-adik berjuang nanti, tentu harus berkomunikasi, berkolaborasi dulu dengan teman-teman yang ada di Serikat Pekerja dan tentu juga dengan tim-tim khusus misalnya dengan perguruan tinggi untuk melakukan kajian khusus dulu baru majukan apa itu yang disebut dengan konsep-konsep atau masukan-masukan kepada pemerintah. Jadi tidak hanya berdemo semata-mata tanpa ada konsep yang konseptual tadi itu. Tetapi demonya itu harus membawa suatu perubahan dan inilah kita adu argumentasi dengan pemerintah gitu misalnya. Pemerintah itu adalah bagian dari kita. Kita juga harus jaga gitu ya. Kita harus sampaikan konsep kita dan sebagainya. Saya kira demikian dari saya. Izin Prof, ini ada pertanyaan lagi nih Prof, menarik juga. Gimana Prof? Boleh satu lagi pertanyaan? Ya. Halo Prof. Ya. Izin, ini ada satu pertanyaan lagi Prof. Apakah boleh ditanggapi? Apa itu Dek pertanyaannya? Izin, ini dari Mbak Anissa Nuril. Izin bertanya Prof. Ya, Jika silakan. kita melihat problematika hukum di negara kita ini, banyak minusnya Prof. Termasuk harmonisasi antara UU 1 dengan yang lainnya. Bahkan dengan konstitusi yang menjadi dasar pembentukan UU.
Lalu kita melihat UU Migas, bahkan RUU Migas saat ini yang lebih terlihat liberal, artinya membuka keran investasi asing untuk menguasai SDA kita yang ingin menguasai SDA kita. Yang ingin saya tanyakan, Prof, bagaimana kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat dalam hal pengawalan pembentukan produk hukum, meskipun dalam UU 13 tahun 2022, dalam pembentukan UU harus melibatkan masyarakat. Mungkin pertanyaan itu, Prof, apakah kurang jelas atau perlu diulang, Prof? Ya, saya kira gini, ya komitmen kita itu adalah harus mengawal setiap rancangan undang-undang yang akan mengatur kepentingan-kepentingan yang demikian besarnya terhadap sentuhan sektor publik gitu ya. Salah satunya misalnya rancangan undang-undang migas. Nah, tentu pengawalan itu kan harus di backup oleh pengetahuan, pemahaman dan konsep. Nah, jangan hanya melihat duduk, datang, diam, ya diundang di DPR tapi tidak punya konsep, ya kan? Nah, jadi kalau memang punya konsep, ya konsep itu dibangun berdasarkan akar ya moralitas dan akar konstitusional, nah, itulah yang akan menjadi spirit dan semangat untuk memperjuangkan. Nah, tentu mahasiswa kan biar bagaimanapun adalah bagian dari unsur ya di dalam proses pembangunan negara kita ini. Nah, sejarah menunjukkan bahwa perubahan-perubahan itu, perubahan-perubahan ya yang signifikan, perubahan drastis dan perubahan yang monumental itu berawal dari mahasiswa. Ya, tidak bisa dipungkiri sejarah ya sejarah kebangsaan kita, kemerdekaan kita dulu juga itu adalah spirit dari para generasi-generasi muda, para pemuda-pemuda dan sebagainya. Ya kan? Demikian pula dalam rangka misalnya apa ini terjadinya perubahan rezim itu dan dari orde baru ke orde reformasi, kita tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah gerakan pemuda, gerakan mahasiswa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang tanggung jawab kita adalah kita kawal lah ini undang-undang rancangan undang-undang migas ya. Fokus dulu ke rancangan undang-undang migas dulu. Bagaimana supaya apa yang tertuang di dalam rancangan undang-undang migas yang meletakkan ke badan usaha khusus minyak dan gas bumi itu kita perkuat, kita kita apa ya, kita perjuangkan gitu. Jangan sampai nanti ya undang-undang migas yang baru itu status quo mempertahankan SKK migas, wah celaka gitu. Nah, jadi itu yang ingin apa yang saya secara pribadi mengharapkan adik-adik ya kan tentu juga di backup oleh teman-teman dari serikat pekerja karena kalau serikat pekerja kan kesannya masih dianggap punya kepentingan ya konflik of interest gitu ya tapi kalau ada adik mahasiswa misalnya yang betul-betul memperjuangkan bahwa badan usaha khusus minyak dan gas bumi yang ada di dalam rancangan undang-undang tadi itu dipertahankan, konsepnya harus seperti itu. Ya, konsepnya seperti itu karena apa? Karena kalau konsepnya nanti dia berada dalam suatu lembaga yang berada di bawah pemerintah langsung, ya tidak ada pemisahan kelembagaan, ya bukan badan usaha, maka itu akan terjadi komplikasi, ya dan tanggung jawabnya menjadi tidak terpisah dan itu sangat rawan bagi sebuah negara yang menjalankan kedaulatannya. Nah, bagaimana bisa negara berdaulat? Ya harus berkontrak dengan swasta. Oleh karena itu negara harus turun ke bawah, ya terdegradasi, kekuatan sovereignty-nya terdegradasi karena dia harus karena di dalam kontrak itu kan harus bargaining balancing ya posisinya harus seimbang. Tapi negara ini, nah tapi kalau Pertamina misalnya kan bisnis to bisnis, tapi Pertamina diberikan kuasa pertambangan, ya kan? Diberikan kuasa pertambangan oleh pemerintah. Pemegang kuasa pertambangan dikuasai oleh negara, kemudian kuasa pertambangannya diberikan oleh pemerintah, pemerintah memberikan kuasa itu kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi yang statusnya adalah bukan lagi negara tapi badan usaha khusus, badan usaha yang sifatnya khusus tadi itu. Nah, jadi seperti itu yang memang banyak sekali hal-hal yang kita temukan di dalam fenomena kehidupan hukum kita masih semrawut, tetapi kita harus memperbaiki case per case saja dulu. Jangan dulu berpikir semuanya, tapi kita mengawal case per case dulu. Ya fokus pada misalnya rancangan undang-undang migas, karena ini lagi hangat-hangatnya katanya diperintahkan DPR harus menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini mau diserahkan kepada pemerintah, maka mari kita kawal secara bersama-sama. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Dek.
Baik, terima kasih Profesor. Untuk Kang Ari apakah ada closing statement lagi nih, Kang? Ya, saya mohon izin mau live dulu ya. Bisa, Dek? Boleh, Prof, Ya, boleh. terima kasih banyak Kang Ari. Sampai Terima ketemu kasih, Kang Ari. Prof. Ya, terima kasih. Ya, dukung terus adik-adik kita Kang Ari ya. Terima Terima kasih, kasih. Prof. Prof. Ya, sampai ketemu lagi, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Apa nyari rivalnya? Izin, Kang. Apakah ada penyampaian lagi, Kang Ari? Ya, nambahin aja tadi yang disampaikan Prof. Djuhajir bahwa ketika menjadi anak-anak perusahaan review ke Mahkamah Konstitusi bahwa anak perusahaan Pertamina itu tidak boleh di IPO-kan. Ternyata putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan anak-anak perusahaan Pertamina untuk di IPO-kan. Ini juga semakin menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN itu bukan BUMN. Sehingga apa yang tadi disampaikan Prof. Djuhajir, ya semuanya sependapat sama saya. Ini menguatkan saja. Oke, itu mungkin tadi nambahin penjelasan dari pertanyaan penanya. Baik, terima kasih, Kang Ari. Baik, berakhir sesi closing statement tadi, maka berakhirlah acara fokus grup diskusi Indonesia Youth Collaboration Energy Forum kita pada sore hari ini. Mungkin mohon maaf, saya selaku MC dan moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan. Kami dari Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di sesi besok, rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nambahin lah untuk materi buku draft rancangan undang-undang migas versi FSWPB. Tadi sudah saya sharing ke Pak Sekjen. Mungkin Sekjen nanti bisa sharing juga ke teman-teman anggota fokus grup diskusi ini untuk bisa diperdalam lagi untuk jadi bahan diskusi. Terima kasih semuanya. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap semangat, selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kesempatan menjadi mahasiswa itu tidak lama. Jadikanlah kesempatan momentum menjadi mahasiswa ini berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat bahwa seluruh rakyat, seluruh masyarakat Indonesia menggantungkan harapannya di tangan mahasiswa. Makhluk yang satu-satunya yang mendapat gelar maha itu yang cuma mahasiswa. Selebihnya itu punya yang maha kuasa. Demikian, saya lagi, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, Dewan Energi Mahasiswa Indonesia Center of Excellence Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.